Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali penjelasan hadis yang ke-29. Pada pertemuan kita subuh kemarin sudah kita jelaskan sesuatu hal yang sangat penting, bahwa amal seseorang itu adalah penyebab keselamatannya. Namun tentu saja diterima atau tidaknya amal itu adalah rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga petunjuk untuk menunaikan amal soleh di dunia ini juga adalah karunia atau hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk pada apa yang disebut dengan abwabul khair atau abwabul jannah. Kalau dalam riwayat hadis yang kemarin itu redaksinya adalah abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Nah, sedangkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah ini redaksinya persis sama, kecuali abwabul khair itu menjadi abwabul jannah, maknanya adalah pintu-pintu surga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa qad dalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'adzan ala ada'in nawafil ba'da istifai ada'il faraid. Dalam hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada Muaz bin Jabal untuk menunaikan amalan-amalan sunnah, ba'da istifai ada'il faraidi, setelah menyempurnakan amalan-amalan yang statusnya wajib. Jadi yang diprioritaskan ini adalah yang wajib-wajib dulu. Setelah itu kemudian kita mencari fadilah, mencari tambahan dengan menunaikan amalan-amalan yang sunnah. Nah, amalan-amalan yang sunnah inilah yang disebut sebagai abwabul jannah. Ya, abwabul jannah, pintu-pintu surga. Supaya apa? Liyudhira bi mahabbatillah, ya, untuk mendapatkan mahabbah atau cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan-amalan yang sunnah ini itu fungsinya itu adalah untuk mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatkan kepada kita ar-Rabbihi azza wa jalla, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya hadis qudsi. Hadis qudsi, annahu qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Jadi amalan seorang hamba yang paling aku cintai, amalan seorang hamba yang paling aku cintai, yang paling aku senangi, itu adalah ibadah-ibadahnya yang fardu. Nah, ini yang fardu-fardu dulu, yang wajib-wajib dulu.
Kemudian wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hambaku itu selalu mendekat kepadaku, bertaqarrub, selalu mendekat kepadaku bin nawafili dengan ibadah-ibadah sunnah hatta uhibbah, kecuali aku pasti mencintainya. Kecuali aku pasti mencintainya. Nah, jadi di dalam hadis qudsi ini dijelaskan bahwa amalan seorang hamba ya, yang paling dicintai oleh Allah itu adalah ibadah-ibadah fardu. Itu dulu. Nah, kemudian setelah ibadah-ibadah fardu itu, lalu dia yataqarrabu ilayya bin nawafil, selalu mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, an-nawafil, sunnah, apakah itu solat yang sunnah atau puasa sunnah dan seterusnya, hatta uhibbah, ya, kecuali pasti aku akan mencintainya. Nah, itu disebutkan di dalam hadis qudsi ini. Nah, sehingga dalam hadis Mu'adz ini ada beberapa amalan-amalan sunnah ya, yang dikemukakan atau dikedepankan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diperhatikan. Yang pertama adalah as-saumu junnah, ya, ibadah puasa. Ibadah puasa. Wal muradu bihi huna siyamun nafli. Ya, tentu yang dimaksud di sini adalah puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah. Nah, jadi kita aktif untuk mencari momen-momen ya, puasa sunnah ini. Ya, ada yang sunnahnya itu pekanan, ya, setiap pekan berulang, setiap minggu berulang. Nah, contohnya adalah puasa hari Senin, hari Kamis. Ya. Kemudian ada juga yang berulang setiap bulan, ya, yaitu Ayyamul Bid. Puasa 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah. Ya, termasuk seseorang ini dianjurkan untuk berpuasa pada hari kelahirannya. Ini yang sering kita lupakan. Ya, bukan sekedar berulang tahunnya itu yang, tapi ini kan setiap pekan berulang ini. Umpama ada orang lahir hari Rabu, umpama hari Rabu dianjurkan untuk berpuasa, sebagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga berpuasa pada hari kelahirannya. Ini juga termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seumpama kita lahir hari Senin, ya kita puasa, ya niatnya sudah kita berpuasa karena sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga berpuasa karena hari itu adalah hari kelahiran kita umpamanya. Ini puasa-puasa sunnah. Nah, tapi di antara puasa-puasa sunnah yang paling afdol itu adalah puasa Daud. Nah, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti puasanya Nabi Daud, ya, selang-seling. Hari ini berpuasa, besok berbuka, lusanya berpuasa lagi dan seterusnya. Kenapa demikian? Li'annal muslim yamtani'u fihi anis syahawati imtizalan li amrillah. Wa hadhihi yu'awwiduhu iltizamal hudud wa yuqarribuhu minat taqwa allati hiya fi'lu ma amarallahu bihi wa taraka ma nahallahu anhu ila akhir ibarah. Karena ini adalah merupakan sarana yang sangat tepat, ya, bagi seseorang untuk membersihkan jiwanya dari pengaruh-pengaruh syahwat. Nah, jadi kalau kita ini hanya berpuasa nanti Ramadan betul baru kita berpuasa, nah, itu istilahnya hati ini kurang dilatih, kurang terlatih. Untuk apa? Untuk mengendalikan syahwat atau keinginannya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah as-shadaqah tudfi'ul khati'ah. Ya, sedekah.
Nah, tentu yang dimaksud di sini adalah sedekah selain zakat. Karena zakat ini hukumnya wajib. Awal khati'ah allati tudfi'uha wa tamhu atharuha innama hiya as-saghair. Nah, namun perlu diketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sedekah ini bisa menghapus dosa. Ya, sedekah bisa menghapus dosa. Nah, tapi dosa yang dihapuskan oleh sedekah innama hiya as-saghair. Itu adalah dosa-dosa kecil al-muta'alliqah bihaqqillah ta'ala, ya, yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Li'annal kabair, adapun dosa-dosa besar itulah yamhuha illa taubah. Itu tidak bisa hilang begitu saja kecuali betul-betul ditaubatkan. Ya, dosa-dosa besar ini harus ditaubatkan. Wal khotoya al muta'allika bihaqqil adami. Adapun dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia, hak-hak manusia yang kita rampas atau kita gunakan, ya, secara zalim, itulah yamhuha, tidak bisa dihapus illa ridha sahibiha, kecuali oleh kerelaan pemiliknya. Nah, kalau pemiliknya rela, barulah terhapus dosa kita itu. Meskipun kita itu bahayanya kalau orang korupsi itu bingung nanti nih, bagaimana caranya, kepada siapa kita minta kerelaannya ini? Karena ini milik orang banyak sekali. Meskipun ditobatkan tuh menangis-nangis di dekat Ka'bah itu, kalau pemiliknya tidak rela, ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampunkan. Kemudian sedikit juga ingin diingatkan di sini tentang dosa-dosa besar. Nah, kadang ada orang yang katakanlah di masa remajanya, ketika umur 20, umur sampai 30 tahun, melakukan dosa besar, katakanlah sering berzina. Lalu kemudian dia menikah. Kemudian setelah menikah, kehidupannya berubah. Sudah tidak berzina lagi. Pertanyaannya adalah, apakah dosa-dosa zinanya sebelum menikah itu diampuni oleh Allah begitu dia berhenti? Di sini yang kadang-kadang dilupakan, selama dia belum bertaubat, ya tidak diampuni. Meskipun sudah berhenti. Kadang-kadang orang lupa bertaubat. Ya, saya sudah berhenti, sudah lama saya berhenti. Tapi pertanyaannya, Anda sudah berhenti, tapi sudahkah bertaubat? Ya, sudahkah kita taubati yang lalu-lalu itu? Meskipun sudah lama kita berhenti. Nah, ini kadang-kadang kita lupa untuk bertaubat. Nah, kemudian disebutkan dari Imam Anas atau Sayyidina Anas tentang fadilah daripada sedekah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innas sadaqah, sesungguhnya sedekah itu tutfi'u ghadabar rabb, ya, tutfi'u ghadabar rabb. Nah, jadi memadamkan, ya, kemurkaan Allah, ya, memadamkan kemurkaan Allah. Wa tadfa'u mitatas su'i, dan menolak su'ul khatimah. Ya, menolak su'ul khatimah, kematian yang buruk. Nah, jadi termasuk amalan ulama-ulama salaf kita dahulu itu adalah setiap kali melakukan hal-hal yang katakanlah kekeliruan atau dosa yang tidak disengaja, tidak sengaja terlibat dalam pergunjingan yang haram, tidak sengaja terlibat di dalam atau memandang yang tidak sepantasnya ditengok itu, maka begitu ada kesadaran itu, maka segera mereka bersedekah. Ya, sebab apa? Ya, mengamalkan hadis Nabi ini, karena mereka khawatir jangan sampai kemudian kesalahan atau dosa yang kecil ini yang diremehkan, ini dosa kecil saja, tapi
barangkali tidak kita ketahui bahwa itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Maka segera dipadamkan itu. Bagaimana caranya? Kita bersedekah. Kemudian yang ketiga adalah sholatul lail. Ya, maknanya adalah sholatut tatawu'i fil laili ba'dan naum. Jadi sholat sunnah di waktu malam setelah sempat tidur. Ya, setelah sempat tidur. Umpama habis sholat isya, kemudian kita tidur, kira-kira jam setelah bangun itu, maka ketika itu kemudian kita disunnahkan untuk sholatul lail atau qiyamul lail. Ini yang biasa disebut sholat tahajud. Ya, kalau sholat witir itu tidak disyaratkan harus tidur dulu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu mencontohkan biasanya beliau selesai sholat isya langsung witir. Ya, selesai sholat isya langsung witir. Tetapi kalau qiyamul lail ini yang disebut dengan tahajud ini itu disyaratkan itu harus setelah tidur. Karena tantangannya memang di situ. Jadi masiyahnya itu di situ. Jadi ketika kita lagi enak-enak tidur ini, masih ingin rasanya kita sambung tidur ini, lalu kemudian kita paksakan diri bangun menunaikan sholat tahajud minimal 2 rakaat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Sayyidah Aisyah bahwa qiyamul lail beliau itu tidak pernah kurang dari 13 rakaat. 11 rakaat. Qiyamul lailnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah kurang dari 11 rakaat. Ya, sudah termasuk witirnya. Witir ini minimal 1 rakaat. Witir minimal 1 rakaat. Adapun qiyamul lail ini, ya, yang paling afdol itu seumpama kita hendak melebihkan dari 2 rakaat. Nah, kita hendak melebihkan makan 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat, maka yang paling afdol itu adalah kita tunaikan 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Meskipun ya diriwayatkan juga dalam hadis Sahih Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu seringkali juga melaksanakan qiyamul lailnya itu 4-4. Jadi 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Nah, setelah itu kemudian witir 3 rakaat atau 2 rakaat dulu, kemudian baru 1 rakaat. Bahkan disebutkan juga bahwa Nabi juga pernah menunaikan qiyamul lail ini berapa? 10-1. Jadi 10 rakaat 1 kali salam. 10 rakaat 1 kali salam, kemudian tegak lagi 1 rakaat. Nah, itu witirnya. Ya, tapi intinya itu adalah 11 rakaat. Nah, jadi artinya minimal ada 10 di situ yang genap, bisa 2-2, 4-4. Ya. Kemudian baru ditutup dengan sholat witir. Nah, itu praktek baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat tahajud. Nah, ketika sholat tahajud ini, ya, mana yang lebih diutamakan, sedikit rakaat, panjang bacaan, atau pendek rakaat, sedikit bacaannya? Ya, ini tergantung saja kita punya. Kalau kita ingin berlama-lama berdiri, ya, tidak mengapa kita katakanlah pegang mushaf ya, untuk membaca Al-Quran di dalam sholat. Kita pegang mushaf. Ya. Disebutkan dalam hadis Imam Muslim juga, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdolus sholati ba'dal maktubah qiyamul lail." Jadi solat yang paling afdol setelah solat fardu adalah qiyamul lail, solat tahajud itu. Nah, disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian membiasakan diri untuk sholat tahajud. Kenapa? Fa innahu da'bus shalihin qablakum. Karena ini adalah kesenangannya orang-orang salih sebelum kalian, umat-umat sebelum kita ini. Yang salih ini semua punya ciri khas apa itu? Senang atau hobi. Hobi qiyamul lail. Bangun tengah malam, lalu kemudian bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua atau beberapa rakaat sholat. Tampilan digital kita pakai RGB aja. Kemudian wa inna qiyamal lail, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qiyamal lail, sesungguhnya tahajud itu qurbatun ilallah azza wa jalla. Adalah persembahan, ya, persembahan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa munhatu anil itsmi, pencegah dosa. Wa takfirus sayyiati, penghapus keburukan-keburukan. Wa muttaridatun lidda'i anil jasadi, dan penolak penyakit, penolak penyakit bagi badan. Ini fadilah daripada qiyamul lail ini. Wa afdalu awqatit tahajjud bil lail wa jawful lail. Jadi adapun waktu, ya, waktunya sholat tahajud itu memanjang, ya, mulai dari pertengahan malam, pertengahan malam sampai masuk waktu subuh. Kita modifikasi. Namun yang paling utama itu adalah jawful laili. Jawful laili. Ya, wal muradu bi jawfihi indal itlaqi wasatahu. Yang dimaksud dengan jawful lail itu adalah pertengahan malam itu sendiri. Pertengahan malam itu sendiri. Dikaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena redaksi hadis itu mengatakan sholatul rajuli fi jawfil laili. Hilangkan outline, kemudian klik di sini juga kayak gini ya. Kita klik ganti warnanya seperti ini. Nah, kalau sudah ada warna gradasinya, kita nggak perlu yang di sini misalkan kasih warna gradasi kayak gini. Nah, di sini juga kayak gini, nggak perlu ya. Kita cukup pilih yang namanya atribut eyedropper, ada di sini ya, atribut eyedropper. Klik di sini, tuangkan ting, yang di sini juga ting. Nah, udah otomatis kan. Pilih yang namanya atribut eyedropper, ada di sini ya, eyedropper. Klik di sini, tuangkan sini. Inilah dahulu yang sempat kita baca pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah majelis, mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diberikan petunjuk untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.